Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini perkenalkan saya Dian Susanti, salah satu guru di SMP Negeri 8 Mataram, mengajar mata pelajaran IPA. Saat ini saya membagikan tips cara belajar efektif. Cara belajar efektif yang pertama adalah dengan membuat perencanaan. Jadi anak-anakku sekalian buat dulu rencana belajar yang diprioritaskan. Artinya pada mata pelajaran yang kurang dikuasai dibuat perencanaan, kemudian dibuat jadwal belajarnya. Yang kedua adalah membuat catatan berupa intisari pelajaran. Jadi intisari pelajaran itu artinya bagian-bagian yang penting dari pelajaran. Ini dibuat catatan-catatan, kemudian ditulis di kertas atau buku kecil yang dapat dibawa kemana-mana. Kemudian yang ketiga tekniknya adalah dengan belajar kelompok. Jadi belajar kelompok adalah membahas pelajaran yang belum dipahami oleh semua atau sebagian kelompok belajar, baik yang sudah dijelaskan guru maupun yang belum dijelaskan guru bersama teman. Yang keempat adalah mulai dari materi yang paling mudah. Jadi pelajaran itu kan ada yang mudah, ada yang susah. Misalnya yang paling mudah menurut kalian adalah bahasa Indonesia, maka pelajari pelajaran bahasa Indonesia. Mungkin yang susah juga pelajaran matematika, IPA, atau pelajaran yang lainnya. Tidak masalah, jadi pelajari terlebih dahulu dengan materi yang paling mudah. Kemudian yang kelima adalah aktif bertanya dan ditanya. Maksudnya begini, misalnya ada yang kurang jelas, ya tolong ditanyakan kepada guru, teman, atau orang tua. Jangan menunggu ditanya baru bertanya. Kemudian pada saat ditanya, kalian merespon dengan menjawab. Misalnya Bapak Ibu gurunya bertanya, apakah kalian sudah jelas? Maka kalau jelas, bilang jelas. Kalau tidak, bilang tidak. Sehingga Bapak dan Ibu guru pada saat menjelaskan bisa mengulangi kembali materi yang dijelaskan sebelumnya. Kemudian poin yang keenam adalah belajar dengan serius dan tekun. Bagaimana cara belajar yang serius dan tekun? Jadi ketika kita belajar di kelas, didengarkan penjelasan gurunya, kemudian dicatat yang penting. Setelah itu pada saat waktu luang kalian membaca kembali catatan yang telah dibuat dan hafalkan sambil dimengerti. Selanjutnya adalah menggunakan media dan sumber-sumber yang relevan. Maksudnya ini kita bisa menggunakan internet, koran, buku-buku pelajaran atau buku paket, majalah, dan lain-lain. Internet ini bisa menggunakan portal rumah belajar, YouTube, website, maupun blog. Jadi apapun sumber dari internet, kalau dia sesuai dengan materi yang dijelaskan oleh Bapak Ibu guru, kalian bisa jadikan acuan referensi untuk belajar. Dan terakhir anak-anakku adalah berdoa. Jangan lupa kita sudah belajar, kemudian kita sudah sharing dengan teman, kemudian kita sudah catat hal-hal yang penting. Kalian harus berdoa. Supaya apa? Supaya kita lebih fokus ketika belajar dan dapat membuat pikiran kita lebih tenang. Nah, selain cara belajar efektif ini, ada hal-hal yang harus kalian hindari. Antara lain adalah
belajar yang berlebihan. Belajarnya itu overload dari pagi sampai malam. Jangan ya. Jadi belajar itu cukup 2 jam saja tapi fokus. Kemudian pada saat ulangan itu tidak jujur. Ini harus dihindari. Ini lebih penting lagi, jika ada guru yang memberikan tugas atau PR, jadi harus dikerjakan. Kemudian istirahat yang cukup, makan dan bermain yang cukup. Jadi jangan sampai tidak cukup istirahat, tidak mengerjakan PR, tidak jujur, dan belajar berlebihan. Terima kasih. Itu adalah cara belajar yang efektif yang Ibu sampaikan. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.